Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Sebentar kita akan beribadah melalui video penuntun ibadah hari Minggu. Sebelum saudara mengikuti ibadah, ada baiknya saudara memperhatikan beberapa hal berikut ini. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita memulainya, kita saat teduh sejenak, mari kita berdoa. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat Tuhan,
marilah kita berdoa untuk doa pembukaan pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang mau diberitakan. Kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Hikmat Tuhan anugerahkanlah agar kami boleh memahami dan mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara silakan membuka Alkitab. Dari Kejadian pasal 45, kita akan baca ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Kejadian 45, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kejadian 45, ayat 4 sampai 15 berbunyi demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku
janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan matamu sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapak segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapak kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya berharap ketika saudara membaca pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 kitab Kejadian, saudara mestinya sudah mulai membacanya dari ayat 40 paling tidak. Atau malah mundur lagi waktu dia mau dijual dan mau dibunuh, lalu dikasih ke dalam sumur. Jadi kisah ini drama yang menarik. Dan hari ini kita jumpa pada puncak dramanya, yaitu ketika Yusuf membuka jati dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya tentang dia. Ini kalau difilmkan enak banget untuk melihat reaksi kakak-kakaknya ketika Yusuf memperkenalkan diri dan berkata, "Akulah Yusuf yang kamu jual." Itu ada di mana? Ayat 4. Wah, itu mungkin dengan latar musik jang, mungkin begitu ya. Itu puncak dari kemenangan Yusuf ketika membuka dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi perhatian saya ada pada ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Tolong lihat. Marilah ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Saudara-saudaranya yang rancangkan, saudara-saudaranya yang jual dia menderita, dia masuk penjara, ketemu dengan juru roti, ketemu dengan orang-orang yang lain, lalu diangkut sama Potifar, lalu hampir dikerjain oleh istri Potifar, dan banyak lagi. Kesusahan demi kesusahan. Siapa penyebabnya? Saudara-saudaranya. Siapa penyebabnya? Niat jahat saudara-saudaranya. Sekarang lihat perbuatan jahat dan penderitaan itu. Apa yang dimaknai oleh Yusuf? Dia bilang begini, lihat ayat 5. Karena sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya ampun. Jangan takut karena kau jual saya ya. Karena untuk pelihara kehidupanlah Allah membuat aku pergi duluan sampai ke Mesir. Ya melalui kamu punya kurang ajar. Mungkin kalau saya mau sambung begitu. Tapi enggak, dia enggak sampaikan begitu. Lihat ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Wow. Penderitaan demi penderitaan karena kejahatan awal dibuat oleh kakak-kakaknya dan rencana untuk membunuh Yusuf. Akhirnya dijual dan dia menderita dan seterusnya. Yusuf bilang begini, bukan kalian, saya sampai mengalami semua itu. Lihat ayat 8. Bukanlah kamu yang menyuruh aku di sini, tetapi Allah. Sekarang catatan kedua, Allah. Berarti Tuhan yang bikin saya menderita. Kan Allah yang rancangkan. Berarti bukan kau yang bikin saya menderita. Tuhan yang bikin saya menderita. Tuhan yang jebak saya di sumur. Karena
Kalau pakai bahasanya Yusuf, saya mau pinjam, Tuhanlah yang bikin. Berarti Tuhan yang bikin dia di sumur, bla 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 dan seterusnya. Bukan Bapak Ibu. Yusuf nggak bilang rentetan itu. Ini menariknya, dia nggak bilang rentetan penderitaannya. Yang dia bilang bukan soal masa lalu, tapi yang dia bilang soal masa kini. Karena Tuhan punya rencana, saya di sini, saya pimpin ini Mesir, saya siapkan ekonominya, maka 7 tahun masa kelaparan, bangsa lain hancur termasuk kalian kelaparan. Kami tidak, Tuhan yang suruh saya di sini untuk pelihara kamu. Dia tidak bilang, saya di sumur menderita, Tuhan biarkan saya mengalami bla bla bla, saya juga di penjara. Enggak, dia enggak bicara itu. Dia bicara ending akhir yang Tuhan mau. Saya mau katakan hal yang kedua. Ini orang bukan cuma rendah hati, tapi tidak babangke-bangke. Tidak bicara tentang kesuraman masa lalu, tapi sebaliknya bagaimana dia memaknai masa lalu itu untuk target masa depan, yaitu Tuhan punya rencana tercapai. Itu saja Bapak Ibu saya kira firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara bawa dalam kehidupan beriman? Apa yang bisa kita bawa pulang? Bagaimanakah saudara dan saya memaknai peristiwa Yusuf ini untuk dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Seharusnya kalau ini sinetron, inilah kesempatan Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya. Andai kata ini sinetron, inilah kesempatan tokoh yang benar tampil dan memporak-porandakan tokoh yang jahat, yaitu saudara-saudara dari Yusuf. Ini bukan sinetron Bapak Ibu, bukan. Kita mau belajar satu hal penting yang pertama ini, bahwa kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Caci maki tidak harus dibalas dengan caci maki. Kejahatan sebaliknya mestinya dikalahkan dengan kebaikan dan kebenaran. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Sangat mudah dia perintahkan pasukan, sangat mudah. Tapi itu tidak dilakukannya. Mendekatlah di sini. Ini aku, Yusuf yang kamu jual. Tolong jemput papa, bawa dia ke sini. Coba lihat. Ini luar biasa. Saya mengatakan hal yang pertama Bapak Ibu. Enggak mudah. Oh, enggak mudah. Berulang-ulang saya bilang, enggak mudah mengerjakan firman Tuhan ini. Tapi pesan ini saya mau sampaikan kepada saudara. Adalah penting untuk menyatakan berbagai hal, termasuk peperangan kepada kejahatan, dengan menggunakan alat-alat yang benar dan tepat, yaitu kebenaran dan kebaikan. Membalas kasih dengan kebencian adalah kejahatan. Membalas kasih dengan kasih itu biasa, lumrah orang buat. Tetapi membalas kebencian dengan kasih, itu yang ilahi, itu yang Tuhan lakukan, itu yang engkau dan aku wajib meniru dan mengerjakannya seperti Yusuf lakukan. Karena dia tidak berpikir tentang kesusahannya pada waktu itu, tapi sebaliknya tentang rencana Allah. Jadi hal pertama saya mau bilang, Bapak Ibu, kerjakan terus kebaikan, kendati pun kejahatan menoreh luka di hatimu. Tetap kerjakan kebaikan, tetap kerjakan kebenaran, kendati pun kejahatan seakan meremukkan engkau. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Memang begitu kehidupan yang Tuhan kehendaki, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kesusahanku, kata Yusuf, hancur lebur aku, kata Yusuf. Dia enggak lihat itu. Yang dia lihat, Tuhan punya rencana, saya duluan tiba dari kalian supaya melangsungkan kehidupan kalian, supaya kalian tidak kebakaran. Hal kedua, sangat penting orang Kristen seperti saudara dan saya untuk melihat berbagai hal, termasuk kehancuran dan kepahitan,
tidak langsung ditandai, diberi cap bahwa Tuhan hukum, diberi cap Tuhan merancangkan jahat, diberi cap Tuhan membiarkan saya kehancuran. Saya mau bilang, di ending akhir baru Yusuf bicara. Ternyata semua yang aku alami ini ada maksudnya. Tuhan buat supaya saya sampai di sini, supaya kalian tidak kelaparan. Rencana Tuhan untuk saya adalah itu. Saya mau tutup, saya mau bilang begini Bapak Ibu, penting sekali. Saudara dan saya memaknai tiap peristiwa sebagai bagian dari cara Tuhan melibatkan diri supaya rencananya indah dalam kehidupan saudara. Efeknya adalah ketika hari ini saudara mengalami kesusahan dan soal hidup, tantangan dan sebagainya, barangkali saudara belum melihat ujung akhir seperti Yusuf. Supaya ketika itu saudara rasakan, gak cepat-cepat hakimi Tuhan. Sebaliknya, di ujung akhir saudara bisa bersaksi, semua jatuh bangun yang aku dan keluargaku alami, air mata yang kuteteskan tiap-tiap hari, meringkuk saya di sudut kamar karena persoalan berat untuk anak-anak atau suami atau istriku. Saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya itu bagian dari cara Tuhan hingga saya ada di sini, di posisi ini. Itu kan luar biasa. Jadi mari maknai kehidupan saudara sebagai bagian Allah terlibat merancangkan sesuatu. Dan ingatlah, rancangan akhir itu bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa, Engkaulah ya Tuhan yang merancangkan hidup kami dan membuat kami menjalaninya dan menentukan pilihan apakah kami turut atau tidak pada rencana Tuhan, itu ada pada kami. Sekarang buatlah kami melalui kuasa Roh Kudus untuk buat pilihan yang tepat dalam hidup ini. Kendati pun sulit, kendati pun tidak masuk di akal, sebagaimana terlihat di awal-awal perjalanan Yusuf. Oh Tuhan, ajar kami untuk tidak cepat-cepat kecewa atau menghakimi Engkau, mencari kambing hitam siapa yang layak disalahkan. Dari Yusuf, di firman Tuhan hari ini, kami belajar tentang bagaimana tak terselami rencana Tuhan Mahakarya itu dalam hidup kami. Di bagian akhirlah seperti Yusuf, kami akan buat pengakuan, karena Tuhan jualah. Kami ada di posisi, kami menapakinya, kami mendapatkannya. Terpujilah namamu untuk firman Tuhan ini. Karena itu ajar kami untuk tetap tekun dan selalu bersedia memaknai tiap tapak hidup kami sebagai bagian dari keterlibatan Tuhan di dalamnya. Bapa, terima kasih, di syafaat ini hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat yang tertunduk dalam syafaat. Tuhan berkati satu demi satu mereka dengan berbagai hal yang dihadapi, baik sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak-anak atau cucu-cucu, siapapun. Tuhan juga yang kenal tiap-tiap pribadi yang tertunduk di syafaat ini.
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saat duduk atau berdiri, bangun atau berbaring, Engkau mengetahui kami. Tiap gumul, tantangan, soal hidup, atau berbagai kegiatan yang menyenangkan dan membahagiakan. Dua warna kehidupan silih berganti kami alami. Baik buruk itu kami mau percaya, itu semua tidak pernah ada di luar dari kendali Tuhan. Maka berkati, tuntun, dan peganglah terus tangan kami menjalani hidup ini istimewa di tengah pandemi, supaya melalui Tuhan jualah kami boleh melewatinya dengan penuh kekuatan dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini mohon hati kami, ini syafaat kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Dipersilakan untuk memberikan persembahannya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Syukur, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini.
Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Mari berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri ibadah kita. Gita Bakti 283 bait pertama dan kedua. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.